الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Izinkan saya menitipkan ilmu pertama untuk semuanya. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Kata Nabi, siapa yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia, dia tidak pernah dianggap Allah Tuhannya. Sebagai hamba yang pandai mensyukuri semua nikmat dan karunia dari Tuhannya. Ciri-ciri orang yang bersyukur, lihat lisannya. Seberapa sering dia mengucapkan kalimat terima kasih kepada siapapun yang karena wasilah orang itu dia dapat nikmat dari Allah. Malam ini saya ajak Bapak Ibu semuanya, kita ucapkan dulu ribuan terima kasih kepada segenap DKM Masjid yang sudah menjadi wasilah mengizinkan kajian malam ini. Kita doakan siapapun yang ikut andil dalam semua kebaikan, Nabi pastikan dia sama seperti pelaku kebaikan. Ucapan ribuan terima kasih yang kedua kita ucapkan kepada sekelompok anak muda yang bulan ini membawa saya dari Medan ke Aceh safari dakwah. Saya panggilkan salah seorang dari mereka, anak-anak muda membentuk sebuah komunitas, mereka namakan Riau Indonesia Mengaji. Semua biaya mulai dari tiket saya dan rombongan yang bayar mereka, masjid ini Rp1 nggak diminta biaya tiket apapun juga. Hotel saya dan rombongan yang bayar mereka, masjid ini Rp1 tidak diminta syarat apa-apa. Makan minum saya yang nanggung mereka, bahkan mobil yang bayar sewa antar jemput saya sampai ke sini yang bayar juga mereka. Masjid Rp1 tidak keluar biaya apapun juga. Mohon maaf kalau mengundang pribadi mahal, mengundang ustadz manapun dari Jakarta mahal. Siapkan tiketnya, hotelnya dan lain sebagainya. Hari ini saya dihadirkan oleh anak muda ini gratisan di Pulau Aceh ini, dan Rp1 pun masjid tidak usah kasih saya. Saya betul-betul dihadirkan gratisan untuk semua warga di Aceh. Sayang betul kalau momentum ini tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya. Belum tentu sejarah ini akan terulang kedua kalinya. Maka sebelum kita masuk ke inti tausiah, 22 menit menuju Isya, kita pakai semaksimal mungkin. Tapi sebelumnya saya mulai dari diri saya dan saya ajak Bapak Ibu semuanya, jangan pernah meninggalkan orang-orang baik berjuang sendirian di jalan Allah. Bantu mereka. Mudah-mudahan berkat bantuan kita, jihad mereka nggak hanya berhenti di Aceh. Ada kota lain yang akan dikunjungi. Bukan hanya Ahmad Al-Habsyi yang mereka biayai, tapi ada ulama-ulama lain akan dipergilirkan nanti. Jadilah ahli manfaat, karena ahli ibadah kalah dengan ahli manfaat. Sehebat apapun ibadah dia, ketika meninggal dunia amalnya terputus. Tapi ahli manfaat, sekalipun napasnya terhenti, selama manfaatnya dinikmati oleh yang lain, pahalanya terus mengalir sampai kiamat nanti. Maka saya mulai dari diri saya ajak Bapak Ibu semuanya, jangan biarkan orang-orang baik berjuang sendirian di jalan Allah. Catatkan namamu dalam barisan ini, amalkan ayat Allah, in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kata Allah, kalau kamu selalu membantu agamaku, aku Allah pasti bantu kamu, aku mantapkan posisimu di atas muka bumiku. Tidak ada ceritanya orang jatuh miskin gara-gara sedekah. Makin kencang sedekahnya, makin berkah hartanya, makin bahagia hidupnya. Saya mulai dari saya, niatkan anak cucu kita kelak ada yang jadi ulama besar,
pejuang agama. Allah angkat penyakit kita. Kita iringi dengan salawat. Kita senangkan hati Rasulullah malam ini. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi, 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 sallallahu ala Muhammad, sallallahu. Kita doakan yang berinfak, semoga Allah berkahi hartanya, Allah angkat penyakitnya, Allah takdirkan anak cucunya ada yang jadi saleh dan salehah. Amin ya rabbal. Episode kedua, 19 menit menuju Isya. Waktu singkat, materi padat, itu bukan perkara mudah. Bapak Ibu, hari ini saya titipkan pesan Nabi. Ada 3 golongan manusia. Nabi pastikan pada hari kiamat, jangankan dapat syafaatnya, memandang wajahnya diharamkan oleh Allah. 3 golongan ini dipastikan celaka, berujung ke neraka. Melihat wajah Nabi saja haram, apalagi mendapat syafaatnya. Kata Nabi, salasun lam yara wajhi yaumal qiyamah. Ada 3 golongan manusia nanti pada hari kiamat tidak akan pernah bisa memandang wajahku. Siapa yang pertama? Akun liwalidai, anak durhaka kepada orang tuanya. Bapak Ibu, anak durhaka jangan mimpi dapat syafaat Nabi. Memandang wajahnya diharamkan Allah. Di lain hadis Nabi sampai berkata, ana bariun mimman lam yuaddi haqqa walidayh. Saya Muhammad berlepas tangan, kata Nabi, kepada anak-anak yang tidak memberikan haknya kepada orang tuanya. Hak anak kepada orang tua berbakti. Kalau Nabi sampai bilang berlepas tangan, mimpi dapat syafaatnya, mimpi dapat pertolongannya. Demi Allah, anak durhaka jangan berhayal matinya husnul khatimah. Saya berani memastikan demi Allah, dari semua hadis yang saya kaji, tidak ada satupun jaminan anak durhaka mati husnul khatimah. Yang ada, sebelum anak itu mati, Allah segerakan azabnya di dunia semasa hidupnya, apalagi nanti setelah matinya. Bapak Ibu tidak sholat, tidak melakukan perintah yang lain, nanti azabnya setelah mati masuk kubur baru disiksa oleh Allah. Tapi khusus buat anak durhaka, belum dia mati, azabnya disegerakan semasa hidupnya. Mana hadis sahihnya? Babani yu'adzibani uqubatuhuma fid dunya. Ada 2 dosa besar, kata Nabi, yang tidak akan ditunda, akan disegerakan azabnya bagi pelakunya semasa hidupnya sudah diazab. 2 dosa besar itu lagi-lagi Nabi sebutkan, anak durhaka dengan orang tua. Yang ketiga, anak durhaka. Sekali lagi saya ingatkan, anak durhaka jangan mimpi dapat syafaat Nabi. Mandang wajahnya diharamkan Allah. Yang kedua, anak durhaka jangan punya mimpi matinya bisa husnul khatimah. Yang ada su'ul khatimah. Sebelum mati masih hidup, azab dicepatkan oleh Allah. Yang ketiga, anak durhaka jangan mimpi masuk surga. Mencium baunya, jarak 1000 tahun menuju surga diharamkan oleh Allah. Mana hadis sahihnya?
Inna rihal jannah tujad ala masira alfi amin. Kata Nabi, syurga itu punya bau, baunya harum semerbak. Saking harumnya, jarak perjalanan menuju ke syurga 1000 tahun bisa dicium baunya. 1000 tahun ukuran dunia, 1 hari saja ukuran akhirat. Bagaimana 1000 tahun ukuran akhirat? Baunya bisa tercium saking harumnya. Tapi sayang, kata Nabi, ada 2 orang manusia, jangankan masuk ke dalamnya, mencium baunya diharamkan oleh Allah. Lagi-lagi siapa 2 orang yang celaka ini? Nabi sebut anak durhaka dengan orang tuanya. Bapak Ibu yang saya muliakan, buat apa punya harta berlimpah, anak satu pun gak ada yang jadi soleh dan soleha? Lebih baik gak usah punya harta. Selama anak kita ada yang jadi soleh dan soleha, dialah yang akan jadi harta dunia sampai akhirat kita, insya. Itu sebabnya saya pernah menulis buku ini. Buku ini saya tulis selama 3 tahun setengah. Nulisnya sambil meneteskan air mata. Buku ini saya tulis ketika saya keliling Indonesia, dan saya berani menyimpulkan Indonesia darurat krisis anak soleh. Banyak kacang lupa dengan kulitnya, banyak anak-anak jadi majikan bagi orang tuanya, pendek kata banyak anak durhaka dengan ayah ibunya. Berbagai macam kejadian saya temukan. Kejadian yang pertama, kami temukan kasus di Jambi. Ada anak remaja mengunci ibunya di kandang kambing. Dia tidur di tempat yang bagus, ibunya dibiarkan tidur di kandang kambing. Saya menangis sambil menulis dalam buku saya, pantas Indonesia banyak musibah. Jawabannya apa? Ada kacang lupa dengan kulitnya. Kejadian kedua kami temukan di kota Brebes. Anak kecil 12 tahun mukulin ibu kandungnya sampai babak belur hanya karena perkara sepele. Ibunya terlambat menghantarkan makanan untuknya. Tidak hanya sampai di situ, dia ambil gantungan baju, dia pukul ibunya, sobek bibir ibunya. Saya menulis dalam buku saya sambil menangis, pantas Indonesia banyak malapetakannya. Jawabannya ada anak tampil jadi majikan bagi orang tuanya. Kejadian ketiga kami temukan di Pulau Jawa, lebih mengerikan. Ibu tua, janda, wanita soleha, di hari tuanya semangat bekerja mencari rezeki yang halal demi nafkah buat anak-anaknya. Ia rela jadi kuli sawah. Panas terik matahari menyengat, ia tahankan demi nafkah halal anak-anaknya. Tapi sayang 1000 sayang, tidak ada seorang anaknya yang mau membantu jihad ibunya. Ketika sang ibu tengah bertani, masuk salah seorang anak laki-lakinya, membawa parang di tangannya, memaksa minta uang 500.000 dari sang ibu. Ibunya nggak punya uang, dia kejar ibunya pakai parang. Berlari sang ibu, menangis ketakutan, ingin menyelamatkan nyawanya, lalu terjatuh di tengah sawah. Apa yang terjadi? Dia tebas leher ibunya. Terpisah kepala dengan lehernya hanya gara-gara uang senilai 500.000 saja. Demi Allah, saya makin mantap menyimpulkan dalam buku saya, pantas Indonesia banyak mara bahaya. Kenapa banyak anak durhaka di negeri ini dengan ayah ibunya? Sampai detik ini saya berani bersumpah, belum pernah saya menemukan dalam Quran ada 1 ayat saja, belum pernah saya membaca dalam hadis ada 1 riwayat yang menyebutkan bahwa ada anak setan tega menyembelih leher ibunya. Sebejat-bejat anak setan, sedahsyat-dahsyat anak setan, jangankan membunuh, durhaka saja tidak ada satupun dalilnya. Tapi anak manusia, jangankan durhaka, membunuh pun ada. Jangan-jangan manusia sekarang lebih gila daripada setan. Jangan-jangan setan sudah takut lihat kita. Jangan-jangan saking takutnya syaitan lihat manusia, syaitan sudah berdoa begini kepada Allah, ya Allah, aku berlindung dari godaan manusia yang terkutuk. Manusia lebih gila dari setan. Itu sebabnya saya tulis buku ini, saya kasih judul dalam bahasa Arab, Al-Jannatu fi Baitika, ada syurga di rumahmu. Siapa syurga kita di rumah? Ayah dan ibu. Lebih dekat lagi ada di mana? Di bawah telapak kaki ibu. Tapi sadarkah kita semua,
termasuk yang ngomong ini. Kita ini sering nyari surga yang jauh, kita lupa surga yang dekat. Kalau saya kupas buku ini 1 bulan gak akan selesai, tapi sayang waktunya tinggal 10 menit, saya singkat saja. Apa contohnya kita mencari surga yang jauh lupa dengan yang dekat? 1, tiap saat kita berdoa begini, ya Allah, jadikan anak-anak kami anak yang soleh dan solehah. Please ya Allah, minta anakmu jadi soleh, sementara dirimu gak ngaca. Kalau kamu masih durhaka dengan orang tua, mimpi besok panen padi, kalau hari ini yang ditanam rumput ilalang saja. Mimpi anak akan berbakti, kalau kita masih durhaka dengan ayah ibu kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kata Allah, semua kebaikan yang kau lakukan kembali buat diri kamu sendiri. Kata Nabi, ma fil aba fil abna, apa yang kita lakukan turun kepada anak-anak kita. Contoh kedua, baru 1 kali ketemu Habib, ketemu Ustadz, ketemu guru, ketemu kiai di satu pengajian, sibuk. Habib, Ustadz, doakan saya, doakan saya. Setiap hari kau temuin ayah ibumu, kenapa nggak kejar doa dari mulutnya? Jangan minta doa dari siapapun sebelum setiap saat kau kejar doa dari mulut orang tuamu. Bukankah nabimu mengajarkan doaul walid liwaladihi ka doain nabi li ummatihi? Doa orang tua buat anaknya seperti doa nabi bagi umatnya. Ada 3 doa yang tidak akan ditolak. Salah satunya doa siapa? Doaul walid liwaladihi, doanya orang tua buat anak-anaknya. Jangan cari doa yang lain sebelum dapatkan doa dari orang tuamu. Contoh ketiga, mencari surga yang jauh lupa dengan yang dekat. Makam-makam keramat jauh-jauh didatangin, batu nisannya dicium-ciumin, tanah kuburannya dikantongin. Orang tua keramat hidup satu rumah nggak diurusin. Orang tua kita lebih keramat dari keramat manapun. Saking keramatnya, jangankan mereka mendoakan kita, nyumpahin jadi doa. Doanya makbul, sumpahnya manjur. Betul? Ngomong dengan pasangan bisa romantis, darling, darling. Manggil orang tua nadanya selalu tinggi dan menyakitkan hati. Ini namanya mencari surga yang jauh lupa dengan yang dekat. Buat apa sibuk memuliakan orang tapi nggak bisa memuliakan orang tua sendiri? Istrimu bisa jadi mantan, suamimu bisa jadi mantan, ayah ibumu nggak akan pernah bisa jadi mantan. Seorang ayah bisa membahagiakan 10 orang anaknya, 10 anak belum tentu bisa membahagiakan seorang ayahnya. Seorang ibu berani mati melahirkan 10 putra putrinya, 10 anak belum tentu siap mati demi seorang ibunya. Jangankan hartamu, nyawamu gak akan pernah bisa membayar semua pengorbanan ayah ibumu. Di buku saya banyak betul cerita-cerita yang sangat indah. Salah satunya saya ambil dari tafsir Ibn Katsir. Dari tafsir Ibn Katsir ada cerita seorang sahabat Nabi namanya Abdullah bin Umar. Ketika musim haji, Abdullah bin Umar pernah memandang ke arah Ka'bah. Tiba-tiba dari senyum melihat Ka'bah berubah menjadi sebuah tangisan. Kenapa dia menangis? Karena dia terharu ketika melihat ada seorang anak muda sedang berjihad menggendong wanita tua di atas lehernya. Wanita itu dibawa tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran. Abdullah bin Umar terharu dan bertanya, "Nak, siapa wanita tua yang ada di lehermu itu?" Anak muda tadi menjawab, "Imam, dia adalah ibuku, Imam." "Hebat kamu, Nak." "Apanya yang hebat, Imam?" "Aku dengar-dengar kata orang kamu gendong ibumu dari kota Yaman yang jauh sampai ke Mekah." "Betul, Imam." "Kakimu sampai berdarah-darah karena melewati padang pasir yang panas." "Iya, Imam." "Kulitmu sampai mengelupas karena terik matahari menyengat." "Imam, biarkan kulitku, kakiku, nyawaku, semuanya aku siapkan buat ayah ibuku. Apakah dengan cara begitu aku sudah bisa membayar jasa ibu kepadaku?"
Abdullah bin Umar menangis lalu berkata, demi Allah nak, 1000 kali kau gendong ibumu dari Yaman sampai ke Mekah, 1000 kali kakimu berdarah-darah, 1000 kali kulitmu mengelupas, 1000 kali kau tawaf mengelilingi Ka'bah tiap hari sekalipun ibu di atas lehermu, itu tidak akan bisa membayar satu tetes darahnya yang pernah ia teteskan ketika melahirkanmu. Itu tidak akan bisa menebus satu teriakan rasa sakitnya yang pernah ia teriakan ketika melahirkanmu. Kalau satu tetes darahnya, kalau satu teriakan rasa sakitnya tidak bisa kita tebus walaupun dengan jihad sehebat, sedahsyat, semulia itu, pertanyaan saya, bagaimana cara menghapus goresan luka yang sering ditancapkan di hati mereka, yang sampai mereka tutup mata? Belum pernah ada kata ridho sampai di telinga kita. Mimpi dapat ridho ilahi. Kalau ridho ayah ibu sampai mati tidak pernah kau raih. Ingat pesan Nabi, ridho Allah fi ridhon walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah ada ketika orang tua ridho kepada kita. Murkanya Allah datang ketika orang tua murka kepada kita. Kunci sukses dunia sampai akhirat dari Allah buat kita sebenarnya dekat, ada di bibir orang tua. Tapi kenapa sibuk mencari surga yang jauh, sibuk mencari kunci-kunci yang jauh, tapi melewatkan kunci yang terdekat? Kalau orang tuamu sudah berkata, nak aku ridho kepadamu nak, langit terbuka, arasy bergoncang, malaikat aminkan doamu, Allah kabulkan semua harapan dan keinginanmu. Ada surga di rumahmu, jangan cari surga yang jauh sebelum kau dapatkan surga yang dekat. 3 menit menuju Isya, saya tutup dengan sebuah kesimpulan. Kalau dulu engkau sering meminta dari ayah ibumu, hari ini berjuang, jadilah anak yang memberi. Kalau dulu engkau pernah durhakai ayah ibumu, hapus semua kedurhakaanmu dengan kebaikanmu. Bagaimana caranya? Ikuti program komunitas Riau Indonesia Mengaji. Mereka punya program wakaf Quran. Catatkan namamu beramal untuk ayah ibumu, baik yang masih hidup apalagi yang wakaf, apalagi yang wafat. Niatkan wakaf Quranmu atas nama arwah ayah ibumu, suamimu, istrimu, semua yang wafat. Kata Nabi, jangan lupakan orang yang mati. Yang mati di dalam kubur kal ghariqil mutaghawwis, bagaikan orang tenggelam di tengah-tengah lautan. Setiap detik orang yang mati manggil nama keluarga yang masih hidup yang ditinggalkan. Setiap detik yang mati nangis-nangis mencari pegangan biar tidak tenggelam. Pegangan mereka cuma satu, amal kebaikan. Dan orang yang mati nggak bisa menambah kebaikan mereka lagi, karena mereka terputus hubungannya dengan ilahi. Tapi orang yang mati masih punya satu harapan lagi. Apa harapannya? Sampai kiamat nungguin kiriman pahala amalan dari kita yang masih hidup. Maka itu Nabi menyuruh kita, uhdu limautakum. Sering-seringlah, kata Nabi, kalian yang masih hidup ini mengirimkan hadiah untuk mayit-mayit kalian. Para sahabat bertanya, apa hadiah buat mayit? Nabi jawab, ada 2. 1 doa, 2 sedekah. Dan sedekah yang paling besar pahalanya bukan ngasih yatim, bukan ngasih fakir miskin. Urutan pertama sedekah, kasih dulu orang tuamu. Buka Al-Baqarah 215, di situ urutan sedekah. Nomor 1 kasih orang tua, 2 kasih kerabat, ketiga baru anak yatim, keempat fakir miskin, kelima ibnu sabil. Jadikan ini menjadi ampunan buat mereka, menghapus kedurhakaan masa laluku, membuka berkahku dan keturunanku. Tutup dengan Al-Fatihah. Allahumma arhamna bil Quran. Kita tutup dengan berdoa, semuanya ikuti saya. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim walhamdulillahi rabbil. Terima kasih. Tangan nggak bisa tuh lagi yang keempat. Mudah-mudahan bermanfaat. Allah yang membalas kebaikan kita. Mudah-mudahan Quran menyelamatkan hidup kita nantinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم
بالمؤمنين رؤوف رحيم. ويقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها Terima kasih الذين Gibraltar. آمنوا صلوا Gibraltar. عليه Terima kasih. صلوا عليه وسلموا تسليما.